Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, solo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Esto me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando. Zainuddin adalah seorang anak dari pria Padang dan wanita Makassar. Ayahnya dikenal sebagai seorang pendekar hutan dan ibunya seorang penyair. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Zainuddin diasuh oleh Mak Base. Zainuddin juga lahir di Makassar. Zainuddin juga memiliki cita-cita untuk meneruskan wasiat ayahnya, yaitu dengan berziarah ke kampung halamannya. Memiliki cita-cita tersebut, Zainuddin pun pergi ke kota Padang di desa Batipu. Di sana dia dianggap orang asing karena mamanya merupakan seorang yang dari Makassar, sementara ayahnya merupakan seorang yang terbuang dari kota Padang. Hal ini membuatnya muram karena di kampung halamannya Makassar dia dianggap orang Padang, sementara di tanah kelahiran ayahnya yaitu Padang dia dianggap orang Makassar. Setelah itu dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Hayati yang sedia menerima apa adanya. Selang beberapa waktu, mereka menjalin hubungan cinta muda suci dan saling mengirimkan surat. Hal ini diketahui oleh mamanya Hayati bahwa kemenkunya menjalin hubungan cinta dengan Zainuddin yang dianggapnya sebagai orang asing. Hal ini membuat mamanya malu, sehingga Zainuddin diusir dari Batipuh ke Padang Panjang. Zainuddin dan Hayati bersama-sama membuat janji untuk akan menikah kelak nantinya. Zainuddin pun tiba di Padang Cianjang yang menginap di rumah Muluk. Setelah sekian lama Zainuddin tidak bertemu dengan Hayati, ia pun mengirimkan surat lamarannya. Namun Hayati telah memilih orang lain atas kehendaknya sendiri, yaitu ialah Aziz. Ia mengalami sakit hati dan kesedihan selama 2 bulan lamanya. Muluk yang merupakan seorang perawa memberikan nasihatnya agar tidak terlalu lama ke dalam kesedihannya, sehingga Zainuddin pun dapat bangkit kembali. Dan Zainuddin dengan Muluk pun akhirnya bersahabat. Ia dengan Muluk pergi ke Jawa untuk memulai perjalanan barunya dan menetap di Surabaya. Selang beberapa tahun kemudian, Aziz mengajak Hayati untuk pergi ke Surabaya. Hal ini untuk bertujuan untuk menyenangi hati istrinya. Nah, hubungan mereka semakin lama semakin kandas karena mereka cinta bukan karena hati, melainkan karena hartanya sendiri. Aziz merupakan seorang penjudi berat, sehingga ia pun terlilit banyak hutang di Surabaya itu. Ia pun meminta pertolongan kepada Zainuddin untuk membantunya. Zainuddin pun membantunya dengan senang hati. Tetapi lama-kelamaan Aziz merasa malu dan ia ingin segera bertaubat dan mencari pekerjaan ke Banyuwangi. Karena menyadari bahwa saya malu yang ditanggungnya sudah sangat berat dan tentu saja mencari pekerjaan itu sangat sulit di Banyuwangi sana, ia pun mengirimkan surat kepada Zainuddin beserta Hayati mengenai surat perceraiannya. Beberapa hari kemudian, ia pun bunuh diri di hotel. Datang Hayati dengan surat bahwa dia telah menjadi janda. Ia masih mencintai Zainuddin, tapi Zainuddin masih sakit hati dengan Hayati, dan Hayati mengungkapkan rasa sakitnya sehingga ia menyuruh pulang ke Batipuh. Hayati pun hanya bisa menurut dan sebelum pergi ia menulis surat terlebih dahulu untuk dikirimkan ke Zainuddin melalui Muluk. Setelah keberangkatannya, Muluk pun memberikan surat kepada Zainuddin. Zainuddin menyadari bahwa ia masih mencintai Hayati. Begitupun dengan Hayati yang masih sangat mencintai Zainuddin. Beberapa saat kemudian, kapal yang dinaikin Hayati pun tenggelam. Setelah meninggalkan Hayati, tubuh Zainuddin menjadi lemah dan rentan sakit. Dia sudah jarang menulis syair lagi. Dia sudah tak memiliki semangat hidup. Setiap harinya dia hanya menghabiskan waktunya untuk berziarah ke makam Hayati.
Nilai yang terdapat pada novel sejarah tenggelamnya kapal Van der Weyck ialah nilai moral berupa perjuangan dan pengorbanan. Pada novel ini, kita diajarkan untuk berjuang dalam hidup kita dan mengorbankan segala hal yang diperlukan untuk mencapai keinginan kita. Nah, pada Zainuddin sendiri, ia terus berjuang untuk orang yang ia cintai, yaitu Hayati. Ia rela pergi menuntut ilmu ke Padang Panjang dan mencari bekal untuk menikahi Hayati kelak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.